Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, pemirsa Buton TV Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia yang saya hormati. Sebelumnya, masih dalam suasana Idul Fitri, kita sampaikan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Alhamdulillah malam ini telah bergabung dengan kami narasumber Bapak Kiai Ahmad Ramadan. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan baiat menurut Imam Mahdi. Pak Yai yang saya hormati dan pemirsa yang berbahagia, munculnya utusan akhir zaman ataupun Al-Mahdi ditandai dengan beberapa peristiwa. Peristiwa Al-Kautsar yang selanjutnya oleh umat Islam di dunia akan menjalani taubatan nasuha karena perilaku syiriknya, sehingga umat berbaiat kepada Al-Mahdi, karena hanya Al-Mahdi yang bisa menyelesaikan dosa tersebut sesuai dengan surat Al-Fatah ayat 10. Pak Yai, pertanyaannya, mengapa umat baiat kepada Al-Mahdi di Al-Kautsar atau koordinat bumi yang menjadi dasar Al-Kautsar menjadi pusar bumi? Mohon penjelasannya. Monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Pemirsa Buton TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam kajian akhir zaman di bulan Syawal ini. Kami ucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair, Allahumma amin. Amin. Kajian di awal tahun ini di Syawal ini tentang, diulang Mas pertanyaan yang intinya tadi, mengapa umat manusia berbaiat kepada Imam Mahdi? Ya, umat manusia berbaiat kepada Mahdi. Intinya kita diawali dengan pembahasan mahwal bai'ah, dan kata-kata al-bai'ah yang paling menjadi dasar utama dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatah ayat 10 dan ayat 18. Di masa Rasulullah juga terjadi, di samping orang-orang itu masuk Islam dengan syahadatnya, tapi di situ masih tetap ada bai'ah. Ada bai'ah Aqobah 1 yang dilakukan sekelompok orang-orang Madinah yang datang ke Mekah, dan bai'ah Aqobah 2 disusul penduduk Madinah yang lebih banyak jumlahnya datang ke Mekah, di samping masuk Islam juga berbai'ah untuk mengikuti Rasulullah dan mendukungnya. Tapi ada al-bai'ah yang terjadi hubungannya dengan surat Al-Fatah, yaitu sebelum terjadi as-sulhul Hudaybiyah, yaitu sebelum Futuhul Makkah, ketika umat Islam mau melaksanakan haji yang pertama kali dari Madinah bersama Rasulullah dan sahabatnya. Di situ ada bai'atur ridwan ataupun bai'at tahtas syajarah. Itu di masa Rasulullah dan dilakukan oleh umat Islam. Kenapa kok harus ada bai'ah? Karena setelah orang-orang itu masuk Islam dan menjadi statusnya Islam atau Muslim, di situ menjadi haram darahnya, dijaga kehormatannya. Tapi ketahuilah, di dalam kaum muslimin itu masih ada dua kemungkinan.
Satu, mungkin orang itu Islam dan beriman. Yang kedua, mungkin Islam tapi munafiqun. Oleh karena itu di masa Rasulullah terjadi bai'ah, aplikasi ulang, aplikasi penetapan bahwa sahabat-sahabat Rasul yang benar-benar beriman, bukan munafikun, benar-benar setia mengikrarkan janji di hadapan Rasulullah. Inilah bai'ah. Bai'ah yang dilakukan para sahabat. Karena orang-orang munafik waktu itu tidak berbai'ah, pasti lari duluan. Di peperangan-peperangan yang diikuti orang-orang munafik, ternyata juga tidak mau mengikuti perang, lari. Oleh karena itu terjadinya bai'at karena sebagai pembuktian orang-orang beriman. Kami mengawali kajian bai'at yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Fatah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu Muhammad, innama yubayyi'unallaha, sesungguhnya dia hanya berbaiat pada Allah. Terus Rasulullah statusnya di mana? Yang menghadapi baiat Rasulullah, para sahabat berbaiat. Sesungguhnya berbaiatnya pada Allah. Maka Rasulullah statusnya di situ adalah sebagai saksi. Syahidun ala ummati, sebagai saksi bahwa umatnya, sahabatnya telah berikrar setia kepada beliau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikrar kepada Allah disaksikan oleh Rasulullah. Itulah proses bai'ah. Makanya ada orang berbai'ah itu berjanji untuk mengikuti, bukan pelantikan. Kalau pelantikan itu pengangkatan, seperti Rasulullah diangkat utusan Allah oleh Allah, itu namanya pengangkatan. Bahasa lain dibai'ah, dilantik, diangkat. Sama juga utusan akhir zaman, itu diangkat oleh Allah, dibai'at oleh Allah, diangkat sebagai utusan Allah. Adapun umatnya bukan membai'at Imam Mahdi, bukan membai'at Rasulullah. Umatnya, sahabatnya adalah berbai'ah. Makanya kalau di luaran sana banyak yang mengartikan tentang nanti Imam Mahdi muncul akan dibai'at oleh 7 ulama. Itu kabar-kabar yang perlu dipertanyakan, maksudnya arahnya kemana? Masa Imam Mahdi utusan Allah akan dibai'at oleh 7 ulama? Kalau itu benar terjadinya, memang ada 7 ulama nantinya kok mau sowan di hadapan beliau, itu bukan membai'at tapi berbai'at. Bahasanya bukan berbai'at, karena bahasa-bahasa yang di medsos sana banyak Imam Mahdi akan dibai'at 7 ulama dunia ini. Ini terlalu naif kalau Imam Mahdi dibai'at oleh ulama. Yang betul adalah berbai'at kepada Allah, disaksikan oleh utusan Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Orang-orang yang berbai'at kepada Allah, berbai'at pada Allah di hadapan utusan-utusan Allah, itu fawqa aydihim, kekuasaan Allah akan melindungi mereka, di atas mereka semua. Allah yang akan melindungi mereka. Fawqa aydihim, langkah-langkahnya nanti Allah. Faman nakatha fa inna ma yanquthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Di sini ada sebuah peringatan. Orang yang sudah berbaiat apakah menjamin menjadi selamat? Nah, di sini faman nakatha, barang siapa yang melanggar atas baiatnya,
fa innama yanqutu ala nafsi, maka sesungguhnya dia dalam pelanggarannya yang kutu itu melanggar ala nafsi, pada dirinya sendiri. Sesungguhnya dia melanggar pada janjinya sendiri. Ala nafsi artinya nantinya bahayanya, resiko negatifnya dari pelanggaran janji itu ya resikonya pada diri sendiri, bukan pada utusan Allah, bukan pada Rasulullah, tapi resikonya adalah pada si orang yang berbaiat tadi. Wa man aufa bima ahada alaihullah fasayutihi ajrun azima. Barang siapa yang telah menunaikan janjinya, ahada alaihullah, setelah janji kepada Allah dia tunaikan sesuai dengan janjinya, ya tentunya Allah akan membalas dengan balasan yang sangat agung. Hal ini ada korelasi dengan sebuah ayat tentang siapa yang berpaling dari Allah, maka aku pasrahkan, kata Allah, dia pada setan. Itu Az-Zukhruf 36-37. Berarti ini orang-orang yang nakal, orang-orang yang melanggar janjinya ya akan dipasrahkan pada setan. Orang-orang yang tetap menepati janjinya ya dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu. Ini tentang bai'ah. Adapun tentang manfaat bai'ah, ini ada hubungannya dengan kajian kemarin soalnya. Dan ini yang kami sampaikan, apa sih manfaatnya bai'ah? Sudah Islam kok dengan bai'ah, para sahabat bai'at lagi kepada Rasulullah, apalagi yang diteruskan oleh perjuangan para alim ulama. Itu ada bahasa yang sering kita lakukan dan berkembang di masyarakat, bai'ah torekoh, bai'ah kepada guru mursyid dan lain sebagainya. Itu kan ada. Manfaat bai'at apa di sini? Ini hubungannya dengan kajian ayat yang ke-18. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh benar-benar Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin. Idh yubayyi'unaka tahta syajarati, ketika orang-orang mukmin berbai'ah kepada Rasulullah di bawah pohon. Ini bai'atur ridwan. Apa manfaatnya? Satu, fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati orang-orang yang berbai'ah. Ikhlas atau tidak, Allah tahu. Keikhlasan akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Ketidakikhlasan, kembali kepada Az-Zukhruf 36, orang-orang yang berpaling dari zikir Allah, artinya tidak ikhlas, ya pasti akan dipasrahkan pada setan. Di kajian akhir zaman ini kami tegaskan, resiko dipasrahkan setan oleh Allah, sukmanya diambil oleh setan, keluar dari badannya, digantikan sukma setan, sukma siluman, sukma iblis. Ini yang sering di konten-konten kami sampaikan, karena itu adalah sejatinya fitnatud dajjal. Dajjal kecil itulah fitnatud dajjal yang sangat berbahaya. Allah mengetahui, fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata. Apa hasil bai'ah orang-orang yang jujur? Pasti fa'anzalas sakinata alaihim, Allah turunkan kepada mereka kedamaian, ketenangan. Contohnya orang-orang yang bertaubat, yang tadinya sukmanya hilang dari badannya, hidupnya resah, marah-marah, tidak rukun sama tetangga, tidak rukun sama istri, senangnya cekcok dan condongnya kepada hal-hal negatif. Ketika dia taubat, kemudian sukmanya dikembalikan ke badannya, maka setelah itu dia pasti fa'anzala sakinata alaih, dia akan diberikan oleh Allah padanya ketenangan. Makanya orang yang benar-benar taubat pasti tenang. Orang-orang yang benar-benar berbai'ah pasti tenang. Kalau enggak, ya tanda tanya, bai'atnya benar apa enggak. Wa atsabahum fathan qariba. Setelah itu ada jaminan oleh Allah, pasti dia akan diberikan sebuah kemenangan di depan mata. Ini hubungannya dengan, karena setelah bai'atul ridwan, dalam nuzulnya nanti, dalam nuzulnya Quran nanti, kejadiannya adalah setelah itu ada Futhul Mekah. Makanya fathang qariba. Tanazul dari ayat ini, orang-orang yang mendapatkan bai'at yang sah dan ketenangan
yang telah diberikan oleh Allah, pasti kemenangan di depan mata. Artinya dia akan menang di dalam langkah hidupnya, menang menangani dan mengendalikan hawa nafsunya, menang atas godaan-godaan setan, menang atas ajakan-ajakan hal negatif di lingkungannya. Kalau dia sudah menang pada dirinya sendiri, untuk orang lain itu lebih mudah. Tapi kalau dengan dirinya sendiri udah kalah, memenangkan orang lain itu hal-hal yang paling sulit. Ini hal masalah biat yang kami. Dan di mana itu terjadinya biat? Terjadinya biat adalah di Al-Kautsar. Itu puncaknya nanti setelah munculnya Al-Mahdi Al-Muntadzar yang telah dinantikan oleh banyak umat. Karena Al-Kautsar adalah pusar bumi yang pernah kita sampaikan, yang itu munculnya adalah di Nusantara. Jadi pusar bumi Al-Kautsar, dan itu nanti rupanya masjid. Ini sebuah kabar. Bisa diyakini bagi yang yakin, bisa juga Anda tidak yakin karena tidak punya ilmunya. Yang jelas hal ini diyakini atau tidak oleh umat, kewajiban kami adalah mengkabarkan bahwa di Nusantara akan muncul sebuah titik koordinat bumi yang namanya Al-Kautsar, yang akan menjadi masjid keempat di dalam munculnya peradaban baru Islam ini. Dan disitulah tempat pembeatan secara umum yang dilakukan Al-Mahdi Al-Muntadzar, sebagaimana janji Rasulullah, yarisu ilaihi ummati yaridu ilaihi ummati yaumal qiyamah, bahwa setelah kemunculan Al-Kautsar, umatku nanti di akhir zaman, di kiamat, akan datang ke situ semua. Dalam ranah apa? Dalam ranah berbaiat supaya sukmanya benar-benar kembali pada badannya, yang kemudian akan melanjutkan sebuah ibadah-ibadah seterusnya. Matur nuwun Yai. Yang kedua, mengapa pada saat munculnya Al-Mahdi ada pertobatan nasuha yang dilaksanakan di Masjid Al-Kautsar, dan sebelumnya manusia akan menjalankan ibadah haji di Masjidil Haram. Mohon penjelasan ya. Ini ada hubungannya dengan konten kemarin juga, bahwa surat At-Tin, Watin kami artikan kemarin, barangkali masih ada yang ingat mengkaji konten kemarin. Watin isyarah pada Masjidil Haram, Wazaitun isyarah pada Masjid An-Nabawi, Waturi sini isyarah pada Masjidil Aqsa, Wahadal baladil amin. Ini akan muncul Wahadal baladil amin. Ini 3 kata kalimat yang digunakan sumpah oleh Allah. Watin, wazaitun, Waturi sini. Nah, ini sudah terjadi 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maka ada riwayat sebuah hadis ya, bahwa ar-rihlah fi thalathatil masajid, perpergian itu di 3 masjid. Karena memang masih 3 masjid. Wahadal baladil amin, ini ada satu lagi nanti masjid akan muncul yang kami kabarkan tadi, yaitu Masjid Peradaban Baru, Masjid Al-Kautsar, yang akan muncul di Nusantara. Itu tempat jadi pusarnya bumi yang menjadi tempat munculnya peradaban baru, wahadal baladil amin. Makanya nanti masjid dunia itu akan ar-rihlah fi arba'atil masajid. Di akhir zaman akan tambah bepergian itu ke 4 masjid. Ini ada hubungannya dengan peziarahan, bahwa orang-orang yang ziarah yang paling sahih adalah 1 ziarah ke Makkahul Mukarramah, ya kan, dengan hajinya. 2 ziarah ke Masjid Nabawi. Di situ ada kegiatan yang paling spektakuler adalah sholat arba'in, sholat di Raudhah, dan ada ziarah di Masjidil Aqsa, di mana di situ tempat Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belum disebut wahadal baladil amin, itu fungsinya apa nanti? Makanya kalau kita melihat ya, ujung ataupun ya rukun pojok itu kan 4 ya, pojok 4 ya, rukun Yaman itu ada, rukun Ka'bah juga 4. Tapi kenapa kok Ka'bah di dalamnya itu ada imat atau soko itu cuma 3? Ini misteri sebenarnya, ini simbol.
Kenapa di Ka'bah sokonya 3? Terus peradaban yang diciptakan oleh leluhur Nusantara dengan instruksi dan arahan dari Al-Turki Al-Utsmanis. Yang pertama kali muncul adalah Masjid Demak Bintoro, dikerasi oleh Wali Songo. Sokonya 4. Tapi kenapa soko yang utuh itu 3? Yang satu berupa tatal, bukan kayu yang utuh. Apakah di situ kemudian akan bilang Wali Songo nggak menemukan kayu yang besar? Mustahil. Di waktu itu kayu jati besar di Jawa sangat banyak. Apakah panitia masjid nggak punya dana untuk beli kayu? Nggak mungkin. Apakah nggak mau? Nggak mungkin. Di situ ada simbol bahwa di dunia perkembangan Islam sekarang masih ada 3 titik, 3 soko: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Madinah An-Nabawiyah. Nah, nanti kalau benar-benar muncul, nanti kita saksikan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah bisa memakai masjid itu, yaitu Masjid Al-Kautsar. Yang tengahnya akan muncul fenomena alam, yaitu munculnya Telaga Al-Kautsar. Dan ini kejadiannya bukan hitungan tahun lagi. Dari kabar yang kami terima itu bukan hitungan tahun lagi. Makanya kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Ini sebuah kabar bahwa akan muncul, ya tentunya dibangun oleh manusia, dan kemunculan adalah ditandai dengan awal tanda alam. Nah, disitulah tempat taubatnya mayoritas umat sebelum melakukan ibadah haji. Biar hajinya mabrur, biar sholat arba'innya di Masjid Nabawi itu diterima. Karena kita kembali melihat sebuah fenomena tentang haji. Kami bercerita ke belakang setback sedikit kepada sebuah riwayat yang ini menjadi riwayat mutawatir, bahwa kejadian di suatu tahun ketika Syekh Ja'far Shadiq bersama muridnya melakukan ibadah haji. Di situ ratusan ribu orang melakukan ibadah haji. Lantas si murid tadi bilang pada Syekh, "Ya Syekh, andai kata Rasulullah itu tahu bahwa sekarang umat Islam yang berhaji itu ratusan ribu, maka Rasulullah pasti tersenyum dan senang." Maka alangkah kagetnya si murid Syekh Ja'far Shadiq menjawab ini, "Hai fulan, andai kata Rasulullah tahu apa yang terjadi sekarang orang-orang haji, maka Rasulullah menangis dan kecewa." Kaget si murid tadi, kok bisa terbalik dari pemahamannya si murid. Setelah itu, ini sebuah riwayat yang kita ambil pelajarannya, bukan itu kejadiannya gimana sebenarnya. Maka si murid tadi dibukakan telepati kecerdasannya, itu kecerdasan nafasnya, akhirnya dia bisa melihat. "Lihatlah hai anakku, siapa yang berhaji mereka." Maka ketika dibuka indigonya, dia melihat bahwa yang melakukan ibadah haji, tawaf dan lain sebagainya adalah manusia-manusia yang berkepala anjing, berkepala babi, berkepala kera dan lain sebagainya. Langsung si fulan tadi menangis. Itu kejadian di masa lalu. Makanya kami juga pernah belajar Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Mursyid yang paling spektakuler yaitu pendiri Thariqah di abad 6, yaitu abad 5, abad 6 Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, sebagai juga salah satu cucu dari Syekh Ja'far Shadiq. Beliau selalu memerintahkan pada umat dan murid-muridnya, sebelum kamu haji ke Makkah, hajilah kepada saya dulu. Artinya dijelaskan bahwa melakukan haji yang mabrur itu tidak segampang itu. Tapi bersihkan benar-benar jiwanya menjadi jiwa yang bersih, bukan jiwa munafik, juga bukan jiwa yang fasik. Sukmanya benar-benar ada di badannya sehingga bisa melakukan haji dengan benar. Hajilah ke Mekah, hajilah ke sini sebelum kamu haji ke Mekah. Itu yang didawuhkan oleh
Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, hal ini itu dulu terjadinya. Kalau sekarang, bagaimana kita akan bisa memikir perbandingannya antara zaman Syekh Ja'far Shadiq, zaman Syekh Abdul Qadir Jailani dengan sekarang? Apa siapa yang menjamin? Itu yang haji itu manusia, fisiknya manusia, sukmanya siapa? Itu tanda tanya besar. Pemuja harta juga naik haji, pemuja kesaktian juga naik haji, pemuja jabatan juga naik haji, dengan bebasnya naik haji. Apa menjamin itu manusia semua? Kalau jujur-jujuran, para indigo suruh lihat mereka itu manusia apa bukan. Inilah. Oleh karena itu pantaslah kalau Allah mengutus utusan akhir zaman sebagai cahaya Nur Muhammad yang sejatinya, sebagai suci-sucinya Roh Kudus, sebagai damar sasongko ataupun suci-sucinya Nur Muhammad. Nah, itu diawali nanti para umat itu nanti akan ke Al-Kautsar, bertaubat, sukmanya bertaubat di hadapan Al-Mahdi, dan akan dikembalikan sukma-sukma manusia kepada dadanya. Dia taubat, dibersihkan dari segala unsur kesyirikan yang ada, baru melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjidil Haram dengan hajinya. Itu nanti akan kejadian seperti itu, Mas. Oleh karena itu ini ada hubungannya dengan pusar bumi. Nah, ini kejadian ini nantinya ini sesuai dengan surat An-Nur, bahwa Al-Kautsar pusar bumi dilakukannya adalah Mi'raj manusia, Isra manusia maksudnya. Perjalanan awal manusia adalah bertaubat. Setelah bertaubat, diterima taubatnya di Al-Kautsar, baru melakukan Mi'raj. Kemana arahnya melakukan Mi'raj? Yaitu di titik koordinat pusar langit, yaitu Ka'bah, dengan bahasanya tawaf di Ka'bah. Yang tawaf di sana nanti manusia. Makanya kan banyak kan ada riwayat nanti kalau Imam Mahdi muncul nanti akan khutbah di Makkah, ya pasti diawali dari perjalanan Al-Kautsar, nanti yang khutbah setiap tahunnya di Masjidil Haram ketika memimpin Ka'bah, ya beliau sendiri yang memimpin dan berdoa dan memberikan wejangan-wejangan kepada seluruh umat manusia. Disitulah awal dan puncak perjalanan manusia, awal kemakmuran peradaban manusia, dan puncak dari kesempurnaan perjalanan manusia. Sekian, Mas. Terima kasih Pak Yai atas beberapa penjelasannya. Semoga kita bisa memberikan tauladan bagi masyarakat dan akhirnya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.